Coba deh, pernah nggak sih kalian ngambil segenggam tanah, terus mikir, ini isinya apaan aja ya? Seringnya kan kita anggap, ya udah tanah aja gitu. Tapi sebetulnya, di bawah kaki kita ini ada material yang super kompleks, dengan struktur yang tersembunyi. Nah, kali ini kita bakal bongkar resep rahasia di balik tanah. Jadi, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Tanah itu sebenarnya apa sih? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget dan ngubah cara kalian mandang tanah selamanya. Oke, yuk kita mulai bedah satu-satu. Ternyata tanah itu jauh lebih rumit daripada kelihatannya. Gini, cara paling gampang buat ngertiin tanah itu adalah jangan lihat tanah sebagai satu gumpalan padat. Coba bayangin tanah itu kayak kumpulan jutaan butiran-butiran kecil yang misah, mirip-mirip pasir di pantai gitulah. Yang paling kelihatan ya jelas partikel padatnya. Kalau di dunia teknik ini disebut padatan tanah. Anggap aja ini kerangka atau fondasi dari tanah itu sendiri. Isinya bisa macam-macam, ada mineral, ada juga bahan organik. Nah, ini nih bagian serunya. Yang paling penting itu ternyata bukan cuma butirannya, tapi justru ruang kosong di antara butiran-butiran itu. Di celah-celah inilah semua keajaiban tanah terjadi. Ruang-ruang kosong ini namanya rongga atau pori-pori. Biar gampang, bayangin aja spons. Spons kan punya bagian yang padat, tapi yang bikin dia berguna itu justru lubang-lubangnya yang bisa nyimpen air. Nah, tanah itu persis kayak gitu cara kerjanya. Oke, jadi kita udah punya bagian padat dan kita juga punya rongga-rongga. Dari sini, kita akhirnya siap buat ngebongkar resep lengkap tanah. 3 bahan utamanya. Pertanyaannya kan jadi, kalau rongga-rongga ini nggak benar-benar kosong, isinya apa dong? Nah, jawabannya ini bakal ngasih kita 2 bahan terakhir dari resep rahasia tanah. Dan ini dia jawabannya. Semua jenis tanah di dunia ini, tanpa terkecuali, terdiri dari 3 fase ini. Ada fase padat, yaitu tadi butirannya, terus ada fase cair, yaitu air yang ngisi sebagian pori-pori, dan terakhir ada fase gas, yaitu udara yang ngisi sisa pori-pori yang nggak keisi air. Oke, terus gimana cara kita ngegambarin campuran ini biar gampang dilihat? Para insinyur pakai alat simpel yang namanya diagram fase. Tenang aja, ini gampang banget kok, nggak sesusah namanya. Idenya simple banget sebetulnya. Coba bayangin kita bisa kayak pakai sihir gitu. Ngambil segenggam tanah, terus misahin semua butiran padatnya, semua tetesan airnya, dan semua gelembung udaranya ke dalam wadah masing-masing. Yuk kita coba lakuin eksperimen ini di pikiran kita, langkah demi langkah ya. Kita ambil tanah biasa yang masih campur aduk. Pertama, kita kumpulin semua butiran padatnya, kita taruh di paling bawah. Di atasnya, kita tuang semua air yang berhasil kita keluarin. Dan paling puncak, kita taruh semua udara yang tersisa. Nah, jadi deh diagram fase. Nah, kayak ginilah kira-kira tampilannya kalau udah dirapihin. Kita punya 3 lapis, udara, air, sama padatan. Masing-masing punya volume atau V dan massa atau M sendiri. Sadar nggak ada yang aneh? Massa udara atau MA itu dianggap 0. Kenapa? Ya karena enteng banget dibandingin 2 lainnya. Jadi bisa diabaikan. Simple kan modelnya, tapi berguna banget. Oke. Ini konsepnya keren. Tapi emangnya penting ya? Buat apa sih kita pusing-pusing mikirin ini semua? Nah, disinilah kita nyambungin teori ke dunia nyata. Jadi, kuncinya tuh di sini. Hampir semua tanah di dunia ini bahannya ya itu-itu aja. Yang bikin beda antara lumpur becek sama tanah gurun yang kering kerontang itu bukan bahannya, tapi perbandingan atau rasio antara si padatan, air, dan udaranya. Coba deh lihat grafik simpel ini. Kalau rongga-rongganya kebanyakan diisi udara, ya jadinya tanah kering. Kalau rongganya keisi campuran antara air dan udara, kita sebut tanah lembab. Sebaliknya, kalau rongganya penuh sama air sampai nggak ada tempat lagi buat udara, itu namanya tanah jenuh. Proporsi inilah yang nentuin segalanya. Dan ini nunjukin banget dampaknya di dunia nyata. Tanah jenuh yang becek mungkin bagus banget buat nanam padi. Tapi kalau kamu bangun rumah di atasnya, wah bisa amblas. Sebaliknya, tanah kering yang padat mungkin kokoh banget buat fondasi. Tapi ya jangan harap ada tanaman yang bisa tumbuh subur di situ. Beda resep, beda juga kegunaannya. Jadi pada akhirnya, semuanya balik lagi ke ide dasar ini. Seluruh cabang ilmu yang ngebahas cara bangun gedung pencakar langit, bendungan, dan jalan tol, itu semua akarnya cuma dari satu pemahaman simpel. Tanah itu adalah sistem 3 fase, campuran dari padatan, air, dan udara. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan.
Lain kali kalian jalan-jalan di taman, atau lihat ada proyek bangunan, terus kalian ngelihat tanah, apa kalian cuma bakal ngelihat kotoran biasa, atau kalian bakal lihat sebuah resep yang rumit, sebuah tarian antara butiran padat, air, dan udara yang ngebentuk dunia tempat kita berpijak?